Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Masih dalam rangkaian edisi persembahan dari kelompok media Bali Pos berupa penganugerahan Bali Brand kepada para pengusaha dan UMKM yang ada di Bali yang telah menginspirasi atau menjadi pionir katakanlah bidang-bidang tertentu, dan tentu kita ingin memberikan kepada pemirsa bagaimana usaha-usaha ini membangkitkan perekonomian Bali di tengah pandemi Covid ini. Nah, kali ini ada di Anacaraka, sebuah usaha yang bergelut di bidang tenun dan juga kain lukis ya. Ini yang kekhasannya yang tentu sudah juga mempunyai cukup terkenal gitulah sampai keluar daerah Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Ida Ayu Harmaita, sebagai owner dari Anacaraka. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Menawi kata kena sehat ya. Kena sehat. Ya, kita mulai dari Anacaraka sendiri mungkin ya. Dari namanya dulu, kenapa namanya Anacaraka gitu, dan ini ada tenun lukisnya gitu ya. Iya. Kenapa memilih lukisan seni lukis ini di kain ya, untuk katakanlah dipasarkan itu. Ya. Anacaraka sendiri ini kita dari aksara Bali, jadi itu salah satu, sebenarnya itu ada filosofinya. Filosofinya itu sebagai lafaz hidup. Jadi ya, jadi di sini kita berkeinginan bahwa Anacaraka dan siapapun yang kita memayungi seniman-seniman lukis yang bisa menjadi lafaz hidup mereka, sambungan untuk hidup mereka seperti itu. Nah, di sini tenun kita produknya itu adalah fashion lukis. Jadi ya, fashion lukis. Jadi bukan hanya kebaya aja yang awalnya kita memang kebaya lukis, tapi kita terus berinovasi dan berkreativitas sampai memproduksi dan menghasilkan karya-karya lainnya dari tenun lukis. Jadi itu kolaborasi antara tenun endek yang kita combine dengan seni lukis, lalu kita ada ready to wear lukis dan casual lukisnya seperti itu. Jadi di sini kenapa lukis? Karena kita ingin mengangkat dan juga kita ingin membantu seniman lukis yang saat itu masih termarginalkan, karena lukisan kanvas saat itu kurang bagus di pasaran dengan nilai harganya itu yang kurang cocok. Jadi di situ kita ingin membantu seniman lukis supaya mereka bisa lebih dihargai dan dilihat karyanya mereka seperti itu. Jadi di sini Anacaraka hadir sebagai jembatan dari seniman lukis untuk bisa berkarya. Awal mula dimulainya dari tahun berapa, dan apakah ini muncul ketika katakanlah ide bisnisnya atau ada proses tertentu? Ini awalnya dari 2011. Jadi saat saya masih kuliah itu ada perlombaan ide usaha bisnis. Di situ kita mencoba untuk membuat kaos lukis awalnya. Jadi yang paling pertama produk kami itu adalah kaos lukis. Jadi kaos itu kita gimana buat supaya lebih beda dengan sablon dan lainnya, itu kita lukis handmade dan kita lukis tangan. Jadi lambat laun kita juga mempelajari pasar, kita mempelajari segmen kita. Jadi dari kaos lukis itu kita berkembang ke kebaya lukis. Jadi kita juga ingin membuat sesuatu yang beda dan unik dari pasar kebaya itu sendiri di Bali. Nah, dari kebaya setelah sekian lama itu dan adanya pandemi ini, kita mulai berkreativitas ke masker lukis jadinya. Nah, dari masker lukis lalu pergeseran juga permintaan dan adanya pergeseran situasi saat ini, kita membuat casual lukis dan produk-produk yang ready to wear, pakaian kantor yang kita kolaborasikan antara seni lukis dengan kain tenun tradisional endek tadi, sehingga kita bisa memberikan sebuah hasil karya yang unik dan juga tidak pasaran. Tidak pasaran. Jadi penekanannya pada keunikan ya, Bu ya. Iya, betul. Kemudian kalau boleh tahu, katakanlah ini kan kain yang dilukis gitu. Kalau kita bayangkan kalau kain dilukis, dipakai, dicuci, nanti luntur dan lain sebagainya, gimana ya? Produk ini apakah memang bahan untuk melukisnya memang khusus, dia tahan lama atau seperti apa, Bu? Kalau produk Anacaraka sendiri, kita memiliki garansi lukisan pada setiap produk kami, dan itu kami bisa garansikan produk kami itu tahan lama pada lukisannya, karena di sini kita menggunakan cat yang khusus untuk tekstil. Jadi sangat aman untuk di badan dan juga sangat bisa awet untuk digunakan seperti itu.
Jadi tahan lama dan dijamin ya? Iya, kita Apa ada boleh garansi. mungkin ada yang sudah punya atau yang ingin berminat katakanlah, kalau dicuci ada cara cuci khususnya atau seperti apa? Biasanya kita memberitahu customer kami bagaimana cara perawatannya. Kalau dari kebaya kita cukup direndam seperti itu. Jadi ada treatment khusus tergantung dari fashion lukisnya itu apa seperti itu. Oke, kalau ada yang membeli misalnya, Budaya juga memberi informasi bahwa bagaimana Iya, cara betul. perawatannya Pak Jutek. Baik, ini seni lukis ya katakanlah, tapi lukisannya apakah memang lukisan yang khas Bali atau motif-motif tertentu atau sesuai permintaan yang Ibu Dayu lakukan di sini di Anacaraka? Saat ini motif-motif yang kami angkat di Anacarakanya itu sudah pasti motif-motif Bali. Motif Bali karena kita di sini juga ingin memperkenalkan seni Bali juga kepada halayak, kepada masyarakat. Lalu tapi kita di sini lagi mengembangkan tentang fauna dan flora endemik Indonesia. Jadi di samping tentang budaya Bali, di sini kita mau ada edukasi tentang masyarakat tentang flora dan fauna endemik. Ternyata di Indonesia ini banyak banget flora dan fauna endemik yang masih perlu kita lihat keindahannya. Kita perlu jaga juga seperti itu. Jadi saat ini kita motifnya juga sudah mulai berkembang dari detail busana dan budaya Bali itu mulai ke fauna flora endemik. Dan juga kalau misalnya customer ada mau custom itu kita terima. Terima juga ya. Iya. Saya tertarik dengan yang endemik, misalnya apa burung tertentu atau bunga tertentu atau Ya. bahkan mungkin buah-buah tertentu juga. Biasanya kita fauna endemik itu ada cendrawasih. Oh, cendrawasih, di ya. sini kita tahu kan cendrawasih hanya satu jenis mungkin, tetapi ternyata di Indonesia di Papua itu ada hampir 43 spesies cendrawasih. Cendrawasih. Ya. Dan itu yang lagi kita garap di tahun ini memperkenalkan satu persatu spesiesnya seperti itu. Ya. Itu salah satu dari fauna endemik yang kita angkat. Nah, saat ini kita juga sedang menerima mahasiswa magang dari Institut Seni Indonesia di bagian prodi desain. Jadi mereka juga mengangkat tema yang sama saat ini dan mereka sedang mengangkat Raja Wali Papua. Raja Wali Papua. Iya. Ini endemik juga ya? Endemik dari Indonesia sendiri dan juga floranya itu mengambil anggrek dari Sulawesi. Iya. Jadi di sini kita juga mengedukasi juga para mahasiswa yang sedang magang di Anacaraka bahwa selain kita bisa membuat sebuah karya yang luar biasa, kita juga bisa mengedukasi seperti itu. Baik. Kita bicara tentang pemasaran dari produk-produk ini. Apakah memang dari awal hanya lokal saja atau kemudian berkembang atau sampai tahap mana saja nih? Siapa saja konsumennya biasanya, Bu? Oke. Kalau dari pemasaran Anacaraka sendiri di tahap awalnya kita memang lokal Bali. Jadi customer kami adalah masyarakat Bali sendiri dengan produk kebaya lukisnya. Lalu kita berkembang. Jadi kita juga saat ini sudah pengiriman keluar Bali dari Sabang sampai Merauke. Semua ada ya? Ya, sampai saat ini. Dan di masa pandemi ini yang paling lancar, yang paling besar itu kami pengiriman ke daerah Papua, Jayapura. Ya, itu bupati pejabat daerah di sana juga menggunakan kain kebaya. Jadi karena melihat produk kami, mereka menggunakan bahan kebaya Bali dipakai di sana, tetapi dengan desain dari ciri khas Papua sendiri. Kalau ciri khas Papua sendiri maksudnya apakah dari motifnya atau apa yang Motifnya, jadi dengan motif cendrawasih seperti itu. Jadi kita juga buat motif Papua, orang-orang Papua seperti itu. Bu, ini kalau tidak salah saya lihat ada juga masker, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan ini maskernya apakah memang dalam situasi pandemi muncul ide atau memang ada permintaan pasar? Keduanya. Jadi karena adanya pandemi, ketika masker medis lagi menurun dan masyarakat lagi kesusahan untuk mencari masker, di sini kita punya ide untuk membantu masyarakat awalnya untuk membuat masker dari bahan kain. Nah, lambat laun ini masker kain ini kita punya ide bahwa aduh bosan dong ya, ini kita pengen tampil fashionable juga supaya ngurangin stres juga di masa pandemi, akhirnya kita melukis di masker. Nah, akhirnya itu permintaan muncul. Seperti itu. Jadi dengan adanya kebutuhan akhirnya permintaan muncul dari pandemi, masker lukis Anacaraka sendiri bisa membantu seniman lukis untuk tetap survive seperti itu. Ya, bisa menghidupi ya. Iya. Dan di masker itu juga yang dilukis adalah juga budaya Bali, Betul. flora dan fauna. Nah, kita tertarik mungkin ada Ibu bisa cerita nih
Ini yang tadi yang flora dan fauna endemik ya. Kalau ya. ini jalak Bali ya? Ini salah satunya. Ini kita mengangkat dari Pulau Bali sendiri, yaitu jalak Bali yang kita kolaborasiin sama patra, bunga patra. Itu. Kalau yang ini, nah ini ada cendrawasih, ya? kita ada cendrawasih juga. Ini jalak Bali juga kayaknya ya? Iya, jalak Bali, cendrawasih. Kita juga ada flamingo. Jadi flamingo itu dia endemik juga, tapi dia di daerah di luar Indonesia. Jadi kita mulai menggali juga flora fauna. Seperti ini yang di Papua ya? Ya, ini Papua, dia dengan tradisi tifanya. Ada Ibu, gitu. kalau selain di Papua ada juga yang mungkin Jawa? Ada kita juga? pengiriman sampai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi juga kita ada customer yang sampai sekarang masih intens untuk kita komunikasi. Di seluruh. Nah, Iya. itu menariknya. Kenapa bisa sampai orang Papua tahu? Papua ini jauh banget tuh ya? Iya. Sulawesi ya. Gimana ceritanya bisa sampai ke Papua ya? Kita memang memanfaatkan media sosial yang media ada. sosial. Jadi dari Instagram, dari semua media sosial yang kita punya itu kita benar-benar manfaatkan. Jadi kebetulan di situ juga dari mulut ke mulut dari satu customer yang awalnya, lalu ternyata orang Papua tuh membicarakan itu seperti itu. Jadi mulailah dari situ kita berkembang sehingga banyak banget sahabat Ana Caraka itu ada di Papua. Papua ya, karena dari media sosial Bu ya? Iya, media sosial. Luar biasa. Baik, kita sudah ada di ujung akhir dari Bali Post Talk ini, dan ini masih dalam Bali Brand ya. Tadi Ibu sudah dipersembahkan Bali Brand. Mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap pemberian Bali Brand ini. Terima kasih kepada Bali Post dan Bali TV untuk penghargaan yang luar biasa kepada Ana Caraka. Jadi ini salah satu motivasi baru bagi kami di tahun 2022 sehingga kami bisa lebih berkreativitas, bisa lebih berkarya lebih baik lagi, dan kami bisa lebih semangat untuk mencapai target-target kami di 2022. Baik. Terima kasih Ibu Dayu, luar Terima biasa kasih. sudah menginspirasi kita bersama, dan kreativitas itu yang kemudian menjadikan ini beda gitu ya. Tidak hanya jual kain saja gitu ya, tapi juga ada seni lukisnya, ada kreativitas yang luar biasa. Kemudian ini mampu menginspirasi kita semua. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.